Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau nyapa dulu nih saudara-saudara saya di sini, Bu. Masih semangat? Alhamdulillah. Kesempatan malam ini Bapak Ibu, sesuai pesan dari pemerintah Kota Batam bahwa judul kultum pada malam yang kedua ini adalah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Sebelumnya Al-Mukarram wal Muhtaram Imam Masjid Al-Amin Ustadz Fadlan, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tua kami yang ada di sini yang kami ta'zimi, serta adik-adik semuanya yang sedang mencatat ataupun yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya satu hari tadi kita berpuasa? Rasa-rasanya Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan panas terik matahari tadi, bisa saja Bu, Ibu minum sendiri di dapur, betul kan? Bisa saja seperti itu Pak, Bu. Atau Bapak ketika wudhu, ketika waktu sholat tadi, ketika zuhur, asar, boleh saja Bapak dan Ibu itu minum sedikit, karena nggak ada yang tahu. Karena ada orang-orang yang beriman, dia tahu ada Allah yang selalu mengawasi. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka ketika puasa itu diniatkan karena Allah, jangan coba-coba kita menyentuh makanan ataupun meneguk minuman. Betul? Ibu sama bapak boleh, padahal sesuatu yang halal di bulan selain bulan Ramadan, ibu bisa lakukan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, ibu dan bapak mikir dulu kalau mau masuk kamar. Siang hari maksudnya, Bu. Betul, Bu? Karena ada apa? Ada iman. Pak, Bu, saya boleh cerita, ada saudara-saudara kami yang ada di Galangan. Karena mungkin tipis imannya, Bu, nengok kanan, nengok kiri, gak ada orang, teguk minuman. Kata dia apa? Gak ada yang tahu. Ada anak-anak, gak ada papanya, gak ada mamanya, minum sendirian. Ditanya sama papanya, puasa gak? Puasa. Bohong dia. Karena ini atas dasar iman ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa dan tidak mau menyentuh makanan sebelum azan maghrib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah muliakan orang-orang yang berpuasa itu. Maka keutamaan yang pertama, orang-orang yang berpuasa ini, adik-adik sedang mencatat dan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, sehingga kata MC tadi, semoga sampai di hati ini, sampai di akhir Ramadan kita tidak akan pernah membatalkan puasa karena keutamaan-keutamaan ini. Amin.
Apa keutamaan yang pertama Bapak Ibu? Allah lah yang langsung membalas kebaikan Bapak Ibu karena sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Melalui hadis Nabi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala Ibu janji kepada kita nanti di hari kiamat yang belum pernah kita terbayangkan sebelumnya. Nanti akan ditampakkan orang-orang yang kehausan, kelaparan di padang mahsyar. Mau cari air minum di mana? Ibu boleh cari seantero jagat manusia itu semua dibangkitkan sama Allah. Matahari dipendekkan sama Allah. Kita dalam keadaan telanjang, semua meronta kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala naungin orang-orang yang berpuasa Ramadan. Dengan apa Bu? Dia tidak akan pernah merasakan kehausan di padang mahsyar. Amin. Ini penting Pak, saya sampaikan. Kalau gak penting ini, pikirannya pendek. Saya batal aja puasanya, gak kuat saya Ustadz. Silakan Bapak Ibu minum, tapi jangan sampai salahkan dirimu. Ketika nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, Ibu akan merasakan kehausan yang tidak terhingga. Maka orang-orang yang berpuasa, Allah langsung balas kebaikan karena Ibu sudah nahan haus, sudah nahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah apresiasi nanti di hari kiamat. Allahumma. Yang pertama ini Pak Bu. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang berpuasa itu memang saat ini belum nampak Pak. Saya katakan, semua hadis-hadis tentang keutamaan berpuasa itu 80% itu nanti akan dipetik di akhirat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niatnya karena Allah, maka nanti dia akan memasuki pintu surga yang bernama Royan. Ini adik-adik kecil paham, tapi implementasinya jarang Pak dipahamin. Apa maksudnya Ustadz? Bapak Ibu, semua orang-orang yang beriman nanti akan diucapkan kalimat yang indah oleh penduduk surga. Di antaranya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan bagimu. Atau salamun alaikum bima sabartum. Penduduk-penduduk surga itu mengucapkan selamat Bapak Ibu sudah sampai di sini. Tetapi pintu dari pintu-pintu surga itu, Bapak dan Ibu akan merasakan bagaimana ada orang-orang yang dipakaikan jubah kebesaran sehingga semua mata memandang melihat dirinya setelah dipakaikan masuk ke dalam surga. Iri saya Ustadz, iri saya. Ada orang lagi, kamu yang rajin sedekah, masuk pintu namanya babus sodakoh. Ada orang-orang yang rajin sholat, masuk babus sholah. Ada orang-orang yang rajin puasa. Apa itu Bapak Ibu? Dikasih kemegahan gapura yang paling indah. Ibu dan Bapak bisa masuk ke dalam surga Babur Royan itu. Maka apa itu Royan Pak Ustadz? Itu adalah kepuasan, artinya kalau menurut bahasa itu kebahagiaan. Maka orang-orang yang sudah masuk ke dalam Babur Royan, maka tidak lalu ditutup. Orang-orang yang tidak rajin puasa jangan pernah mimpi masuk Babur Royan. Inilah keutamaan yang kedua Bapak Ibu, yang Bapak Ibu akan raih nanti di akhirat. Bagaimana sih Ustaz gambarannya? Mala ainun ra'at. Kebayangan surga itu tidak bisa kita bayangkan oleh mata memandang Bu, wala udhunun sami'at. Bahwa kabar-kabar tentang surga pun hanya sekedar sedikit, tetapi keindahnya jauh luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bertahan walaupun matahari terik, walaupun godaan begitu banyak. Maka saya bilang Bapak Ibu, puasa di tengah perkampungan itu lebih dikit pahalanya dibandingkan orang-orang yang berpuasa di tengah keramaian. Kalau saya tinggal di Tunas Bapak Ibu, bisa kita lihat jualan itu dari jam 8 pagi sudah berserak.
Orang yang rokok sudah mulai nampak. Orang-orang yang jualan es sudah mulai majar. Bagaimana sikap kita terhadap bulan suci Ramadan? Tahan, karena kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau sholat boleh jadi karena orang. Tetangga sholat, saya ikut sholat. Ibu sedekah boleh jadi karena orang. Karena apa? Saya ada uangnya, masukin. Karena gak enak dilihat orang. Tetapi kalau orang-orang yang berpuasa diapresiasi sama Allah. Siapa yang tahu tadi yang berpuasa atau tidak? Hanya dirinya dan Allah lah yang tahu. Maka diapresiasi sama Allah surga Ar-Rayyan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kepuasan. Bagi orang-orang yang tidak rajin berpuasa, tidak akan pernah merasakan kenikmatan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan orang-orang atau keutamaan orang-orang yang berpuasa itu selalu dalam kebaikan, Pak. Ini yang ingin saya ingatkan, banyak hadis-hadisnya itu. Apa yang dimaksud Pak Ustadz? Li'annal mujtama'ah, li'annal hasanah mujtama'ah. Kebaikan-kebaikan orang yang berpuasa itu terkumpul semua, Pak. Bapak diam saja itu termasuk dihitung tasbih. Diam, Pak. Bukan main handphone ya, mohon maaf. Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Wa naumuhu ibadah. Bahkan kalau Bapak lelah, capek karena menahan semua itu karena Allah, lalu Bapak tertidur, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Kebaikan-kebaikan terkumpul semuanya. Apalagi amalan-amalan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah dihitung pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amalan wajib, Masya Allah akan dilipat gandakan sampai 70 sampai 100 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berpuasa, Pak. Keutamaannya semua terkumpul. Karena setiap apapun yang kita lakukan dalam keadaan berpuasa, sejatinya itu adalah kebaikan kita, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan orang-orang yang berpuasa itu. Bahkan banyak main handphone, kurangin, Pak. Banyak nonton TV, kurangin. Bukan tak boleh. Orang-orang yang berpuasa kurangin nongkrong, kurangin, Pak. Karena itu tidak dihitung ibadah oleh Allah. Karena diam saja, Pak, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan nanti ketika besok dan seterusnya. Apa yang bisa Bapak kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua apapun yang dipandangan matanya orang yang berpuasa, ucapannya orang yang berpuasa, pekerjaannya kalau diniatkan ibadah orang yang berpuasa, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru keutamaan yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihatul faumus shaim, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa dikasih keutamaan sama Allah, lebih harum. Karaihatul misk, lebih harum daripada aroma misik, Pak. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ukurannya bukan main-main ya, Bapak Ibu. Ibu menahan haus, menahan lapar, ketika bau mulut ibu sudah mulai berubah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Jangan sampai kita langsung gosok gigi di siang hari, Pak. Makruh. Biarkan saja, karena itu adalah sejatinya kuman-kuman yang ada di tubuh kita sudah mulai berjatuhan mati, Pak. Maka sering meludah. Ada lagi sering-sering apalagi mengeluarkan cairan keringat. Sejatinya ini adalah ujian dari orang yang berpuasa. Terus bertahan. Orang sudah asar masih gosok gigi, tinggalkan. Kapan batasnya, Pak Ustadz? Maka dari pagi itu, Bapak Ibu, sebelum matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur, maka Bapak Ibu masih boleh berkumur, masih boleh sikat gigi, tapi jangan untuk dibuat main-main. Tapi ketika sudah masuk waktu zuhur tergelincir, maka makruh hukumnya untuk berkumur-kumur sampai membuat badan kita segar. Apalagi sudah mau maghrib malah berkumur-kumur. Ini bisa membatalkan puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ya saya singkat saja,
bahwa keutamaan orang yang berpuasa itu adalah doa-doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun la yuraddu. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lis-shaim hina yaftur, yaitu kepada orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka, Pak. Bapak Ibu bisa lakukan aktivitas berdoa, Pak. Ringan doa itu. Setiap selesai sholat subuh doa, mau masuk rumah doa. Kita tidak tahu bagaimana doa itu dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada penduduk surga merasa amaliyahnya sedikit, pahalanya dikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Sampai orang penduduk surga itu bertanya, "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sehingga Engkau memberikan kemuliaan yang begitu tinggi itu?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inilah doa-doamu yang belum aku kabulkan selama kamu hidup di dunia." Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, Pak. Bahkan kadang-kadang anak-anak muda ini bertanya, "Ustaz, saya sering berdoa tapi kok gak dikabulkan sama Allah." Bukan tak dikabulkan, Allah itu memberi sesuai apa yang kita butuhkan, Pak, Bu, bukan apa yang kita inginkan. Lalu kapan doa itu akan dikumpulkan sama Allah? Nanti dibalas oleh Allah satu persatu doa yang kita kabulkan nanti di surga. Allahumma, Bapak Ibu jangan sampai pernah bosan untuk berdoa. Terus berdoa dan tidak akan pernah bosan untuk berdoa. Minta ini, minta itu, silakan sama Allah. Tapi Allah akan memberikan sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu, Pak, karena Allah janji kepada orang yang beriman, "Hei orang-orang yang beriman, bukan kenikmatanmu bukan hanya di dunia saja. Kamu jangan pernah mengiri orang-orang yang bukan beriman. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi itu kenikmatan hanya sampai di dunia saja, Pak." Orang-orang yang beriman pedih, Pak. Sengaja Allah, semakin dekat dengan Allah, maka ada yang semakin banyak ujian yang harus dia genggam. Bukan termasuk orang-orang yang miskin saja, Pak. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika dia dikasih kekayaan sama Allah, itu justru semakin berat ujiannya. Ini yang perlu kita sama-sama pahami. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di keutamaan-keutamaan berpuasa, maka kita buka lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Intinya jangan sampai kita pernah bosan untuk berpuasa, Pak. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan itu di luar dari dugaan kita. Yakin dan percayalah sebagaimana ayat yang kami sampaikan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian semuanya ini. Sesungguhnya berpuasamu itu akan membuat kebaikan dalam kehidupanmu, ya. In kuntum la ta'lamun, in kuntum ta'lamun. Jika kalau mengerti tentang keutamaan berpuasa, maka orang pasti akan rajin berpuasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.